Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel masak ala Ciwi Catering. Alhamdulillah kemarin kami mendapatkan pesanan dadakan yang tadinya kami kira itu akan santai dan karyawan juga bekerja setengah hari, dan ternyata ada pesanan datang itu masuk WA ya jam 2 siang. Dan pesanan itu dipakai untuk makan siang besoknya ya. Jadi agak dadakan karena jumlahnya juga banyak. Customer pesan sejumlah 330 dus. Bagi kalian yang sering ngikutin channel Ciwi Catering, nah ini dosnya itu berbeda ya dari sebelumnya yang pernah kami pakai. Kenapa berbeda? Karena kebetulan stok kami pas habis ya, jadi tidak ada sejumlah itu, dan kami udah pesan tapi datangnya masih lama, istilahnya cetaknya terlambat gitu ya. Dan ini untuk mensiasati, ini kami buat dusnya dus polos seperti ini namanya dus craft ya. Saya pilih yang warna coklat. Kemudian untuk antisipasinya saya sudah siapkan stikernya. Stikernya yaitu stiker label Ciwi Catering seperti biasa. Untuk stiker ini saya pesan di digital printing, tapi untuk desain ini saya buat sendiri ya desainnya. Dan biasanya satu hari itu jadi. Maksudnya satu hari bisa diambil di percetakan digital printing. Selanjutnya kita lihat yuk menu pesanan dadakannya itu apa aja. Customer minta makanannya itu tahan awet sampai sore hari, tapi menginginkan dikirimnya jam makan siang. Untuk itu kami tawarkan supaya tidak menggunakan olahan sayur ya, karena sayur itu cepat basi. Jadi untuk menunya seperti ini. Untuk ayam kita buat namanya ayam bumbu empal. Kemudian ada sambal goreng anti kentang yang kita buat asat supaya dia tidak cepat basi. Kemudian telurnya dimasak telur balado. Dan untuk sayurnya ini kita ganti dengan oseng bihun jamur. Jadi pada saat customer mengisi rekapan pesanan yang artinya itu udah fix dan deal ya, kemudian saya undang lagi karyawannya untuk kembali datang karena waktu itu memang jadwalnya besok itu masih sedikit ya. Jadi mereka bisa setengah hari, dan karena ini 330 dus maka mereka bersedia datang kembali. Langkah pertama yang kita lakukan adalah merebus telurnya, karena telur ini juga udah kita stok, kita sedia di rumah produksi itu kita selalu sedia telur supaya kalau ada pesanan dadakan pun kupasan telurnya itu gampang ya, nggak susah. Kali ini saya akan berikan resepnya cara membuat ayam bumbu empal. Ayam bumbu empal ini sering di request oleh customer, bahkan subscriber juga request untuk resep dan cara buatnya. Ikutin ya, jangan di skip-skip. Langkah pertama untuk membuat ayam bumbu empal, ini ayamnya digoreng terlebih dahulu. Ayam mentah langsung digoreng ya. Supaya apa? Supaya dia itu awet dan tidak cepat hancur ya kalau kita goreng dulu. Kemudian kita siapkan bumbu-bumbunya. Ini komplit banget ya bumbunya, aneka rempah. Ada bawang putih, bawang merah, kemiri, ketumbar, jinten, kunyit, jahe, kencur, lada. Selain bumbu ini juga ada bumbu rempah yang langsung cemplung ya, seperti salam, lengkuas, serai, dan daun jeruk. Selanjutnya bumbu-bumbu ini akan kita blender sampai halus ya. Saya menggunakan air. Kemudian setelah halus kita tumis di wajan. Kita boleh kasih minyak atau nanti juga nggak apa-apa, sama aja ya. Kita tumis sampai benar-benar matang bumbunya. Biasanya kalau benar-benar matang itu baunya harum. Kemudian kita boleh masukkan rempah-rempah cemplungannya, yaitu daun salam, lengkuas, serai, dan daun jeruk. Kita ikut tumis ya.
Nah, ini saya masukkan lada bubuknya, boleh langsung ikut di blender atau nanti juga nggak apa-apa ya. Nah, setelah seperti ini udah mateng ya, warnanya udah berubah. Kemudian kita masukkan santannya. Dari 1 butir kelapa, ini saya gunakan menjadi 3 liter air santan ya. Jadi nggak usah terlalu kental-kental banget karena ini nanti diasatin. Untuk 55 potong ayam, saya gunakan 3 liter santan tadi ya, dari 1 butir kelapa. Setelah ini langsung saja kita seasoning, kita tambahkan garam, gula merah ya, penyedap. Kalau tidak suka bisa diganti dengan kaldu bubuk. Kemudian kita tambahkan 5 sendok makan kecap manis. Setelah semua bumbunya masuk, saatnya kita masukkan ayamnya yang udah digoreng. Ini saya masukkan yang pertama itu bagian dada, karena bagian dada itu nggak cepet remuk ya. Kalau kita masukkan dulu yang paha, cepet remuk karena ketindih-tindih ya. Ini dada semua kita masukkan, kemudian nanti terakhir kita masukkan bagian pahanya. Nah, seperti ini. Kita masak sampai cairan santannya ini asat ya, menyusut sehingga bumbunya meresap ke ayamnya. Dan jangan lupa pada saat kita mendidihkan, sebaiknya kita tutup dengan tutup panci supaya memang benar-benar meresap. Cukup diaduk sesekali aja, jangan terlalu sering karena dikhawatirkan nanti ayamnya hancur kalau terlalu sering diaduk. Cukup sekali aja. Kemudian kita tunggu sampai benar-benar menyusut. Nah, seperti ini hasilnya. Oke, lanjut lagi, kita akan membuat bumbu baladonya. Kita akan membuat balado telurnya ya. Untuk balado telurnya ini saya buat untuk 150 porsi. Nah, ini satu wajan isinya 150 butir ya, ini pakai wajan yang besar. Untuk balado emang saya rebus seperti ini supaya dia itu tahan lama, jadi kalau nggak direbus takutnya cepet basi ya. Untuk bumbunya seperti ini. Untuk bumbunya ini ada bawang putih dan bawang merah, ini porsi 55 ya. Kemudian cabenya, cabai yang udah direbus kemudian digiling seperti ini saya pakai 1 ons. Untuk resep komplitnya seperti biasa cek di box deskripsi. 2 bawangnya ini saya haluskan menggunakan blender dan dikasih sedikit air, kemudian kita tumis terlebih dahulu sampai dia harum. Kemudian setelah itu saya masukkan cabai gilingnya. Nah, untuk balado telur ini saya menggunakan aroma daun jeruk ya, tidak menggunakan rempah lainnya, sehingga di sini saya menonjolkan daun jeruknya aja. Oke, setelah cukup harum, kemudian ini kita masukkan cabai gilingnya. Ini cabainya sengaja saya giling agak kasar-kasar dikit gitu ya, nggak terlalu halus banget. Kemudian kita tumis. Nah, di sini tuh aroma daun jeruknya itu benar-benar menggugah selera. Jadi balado telur dengan menggunakan aroma daun jeruk itu sangat istimewa. Lalu untuk mematangkan telurnya kita tambahkan air ya, air biasa, nggak perlu pakai santan. Kemudian nanti kita masukkan telurnya, kita rebus sampai benar-benar menyusut ya, sehingga dia itu meresap bumbu dan tahan lama, nggak cepat basi. Sebelum kita masukkan telurnya, sebaiknya kita seasoning dulu supaya bumbunya itu tercampur rata. Kita tambahkan garam, gula pasir, gula merah, kemudian kalau perlu ada penyedap atau kaldu bubuk. Untuk 55 porsi ini saya tambahkan 2 butir aja nih gula merahnya. Nah, kemudian kita masukkan telurnya. Kita rebus nanti sampai benar-benar menyusut ya. Kita tutup juga boleh dengan tutup panci, tapi jangan
jangan terlalu asat ya, nanti kalau asat nanti dia bisa meletus telurnya. Jadi kalau dia sudah mulai mau asat, kita buka tutup pancinya. Nah kalau udah seperti ini jangan ditutup lagi, kita biarkan sampai benar-benar menyusut seperti ini nih. Untuk menaruh di baskom sebaiknya kita langsung tuang seperti ini supaya dia tidak hancur ya. Kalau kita ambilin satu-satu resiko hancurnya itu lebih banyak. Oke, saatnya menata karena menunya itu ada oseng bihun jamur dan sambal goreng, udah pernah saya buat video sebelumnya. Maka untuk resepnya kalian bisa cek di box deskripsi di link di bawah ini ya. Nah seperti ini seperti biasa. Untuk nasinya terakhir kita masukkan, nanti ada yang masukkan nasi sendiri ya. Dan ada yang menutup sendiri seperti memberi plastik samir, kerupuk, dan kelengkapan lainnya. Nah karena ini jumlahnya ratusan, maka untuk mobilnya ini kita buka atau kita lepas joknya supaya dia muat ya. Kita tata 5-5, kemudian masih bisa ditumpuk seperti ini. Jadi sebelum ditumpuk kita kasih kardus dulu supaya tekanannya itu nggak terlalu berat. Nah ini kirimannya itu jauh banget ya. Jadi saya estimasi waktunya itu 1,5 jam. Mungkin sekitar 30-an kilo ya. Jadi dari rumah produksi kami menuju ke kantor, ini adalah sebenarnya ini tempat khusus untuk kawasan industri ya, tapi di perbukitan gitu, dan tempatnya itu alhamdulillah bagus banget ya, asri. Dan di daerah sini juga banyak pemukiman real estate gitu. Customer ini juga sering pesan di Ciwi Catering dan kadangkala juga ditambahkan dengan ongkir sampai 100.000 gitu. Dan mungkin karena udah cocok dengan masakan Ciwi Catering ya, jadi ongkir itu nggak masalah. Tapi kali ini karena pesanannya itu banyak ya, jadi tidak kami kenakan biaya kirim. Alhamdulillah sampai di sana langsung disambut dan dibantu untuk distribusinya. Oke, itu tadi dokumentasi kami mengenai pesanan dadakan untuk 330 dos dikirim untuk makan siang. Bagi kalian yang belum subscribe dan baru mampir di channel ini, semoga memberi manfaat ya. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya supaya kami makin semangat untuk bikin video baru, dan aktifkan loncengnya juga ya, supaya kalian dapat notifikasinya. Nah, sampai ketemu lagi ya di video selanjutnya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi untuk teman-teman semua. Salam kuliner, salam sehat, salam enak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.